Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin bulanan. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa kajian kita membahas tentang Riyadhus Shalihin dan sudah sampai pada bab taubat. Pada bab taubat. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang hukum taubat, yakni wajib kita ini bertaubat dari semua perbuatan dosa. Kemudian syarat-syarat diterimanya taubat, ya, mudah-mudahan masih diingat. Dan juga kita telah membaca beberapa ayat yang terkait dengan perintah serta keutamaan taubat. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 31, taubat itu merupakan kunci al-falah, kunci kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Ya. Jika ingin sukses dunia akhirat, maka kita harus selalu memperbaharui taubat kita dan selalu mengawal perbuatan-perbuatan kita yang salah, hendaknya lekas-lekas ditaubati. Kita bertaubat dari kesalahan dan perbuatan dosa. Maka di sini kalau kita diperintahkan untuk bertaubat, itu artinya kita juga diperintahkan untuk senantiasa muhasabah. Ya, mengontrol, melihat, mengevaluasi kerja-kerja kita. Karena kalau kita tidak muhasabah, kita tidak tahu kita ini berbuat dosa apa tidak. Demikian pula di dalam surat Hud ayat 3, Allah perintahkan kita untuk bertaubat, dan taubat itu merupakan cara kita mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah perintahkan kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuhah itu taubat yang sesuai dengan syarat-syarat taubat, dan kita sudah bahas syarat-syarat taubat tersebut. Kemudian kita masuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan taubat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis dari Aghar bin Yasar
Al-Muzani, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah, dan ucapkan astaghfirullah, dengan keinginan untuk meminta maaf, memohon maaf kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Maka dua hadis ini merupakan hadis yang memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk senantiasa bertaubat. Yang kedua, Nabi sendiri beristighfar itu lebih dari 70 kali sampai 100 kali. Padahal beliau adalah al-ma'sum, orang yang terjaga dari dosa, tapi masih tetap merasa perlu untuk beristighfar. Ada di antara kita yang terjaga dari dosa? Ada yang maksum? Tidak ada, ya, karena memang tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita orang yang selalu berbuat dosa. Dosa itu bisa bersumber dari berbagai macam pintu. Maka kalau Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari perbuatan dosa, ya, beliau itu terjaga dari perbuatan dosa, dan beliau merupakan ahli ibadah. Sudah tidak perlu kita sanksikan ya. Bagaimana ibadahnya beliau, sholat malam itu sampai kakinya bengkak, ya. Kita bengkak karena asam urat, ya. Kalau Nabi bengkak karena ibadah, ya. Itu beliau memperbanyak istighfar, ya. Di sini artinya apa? Nabi memberi contoh sekaligus mendorong kita, sekaligus agar kita berkaca, ya. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa beristighfar dan meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti dengan kita membaca hadis-hadis berikutnya, kita akan semakin jelas, ya, pentingnya istighfar dan apa keutamaannya. Hadis yang ketiga dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lallahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaihi. Jadi Allah Azza wa Jalla itu lebih senang, lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang dia jatuh dari tunggangannya, kemudian dia tersesat di tanah lapang atau di padang pasir. Di dalam riwayat Muslim dikatakan Allah sangat gembira, sangat senang dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Ketika hamba tersebut bertaubat kepada Allah, senangnya Allah ini melebihi senangnya salah seorang di antara kalian yang menaiki tunggangan di padang pasir, tanah luas, kemudian tunggangannya hilang, padahal di atas tunggangan tersebut ada makanannya, ada minumannya, ya. Jadi dia kehilangan tunggangan yang di situ ada makanan dan minuman. Dan orang ini berada di mana? Di padang pasir, tanah lapang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber air. Fa ayyasa minha,
karena dia tidak melihat hewan tunggangannya sudah jauh entah berlari kemana, dia pun berputus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Dia kemudian bersandar di sebuah pohon, bernaung di pohon tersebut. Waqad ayyisa min rahilatih. Dia telah berputus asa dari hewan tunggangannya karena sudah enggak kelihatan lagi. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu. Ya, tatkala dia sudah berputus asa, ya, lapar, haus, duduk di bawah pohon, bersandar di bawah pohon, tiba-tiba hewan ini datang. Fa akhadha bi khitamiha. Dia pun memegang khitamnya, tali kekangnya. Thumma qala min syiddatil farh. Karena senangnya, begitu senangnya orang ini, yang tadinya dia sudah merasa akan mati karena kehilangan, ya, bekalnya, berada di satu tempat yang tidak mungkin mendapatkan makanan, tiba-tiba tunggangannya datang lagi. Karena senangnya, karena gembiranya, dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ya. Karena senangnya sampai kehilangan apa? Kesadaran dalam berbicara. Begitu gembiranya. Akhta'a min syiddatil farh. Dia keliru ngomong karena kegembiraan yang luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Bahkan Allah itu sangat senang, melebihi senangnya hamba yang kasusnya seperti tadi, mengalami peristiwa yang tadi. Kita ketika kehilangan sudah pesimis lah, tidak ada optimis dalam menjalani kehidupan. Waduh, sudah saya mati ini. Tiba-tiba ada satu kejutan yang membuat kita menemukan optimisme, menemukan ada jalan untuk hidup. Itu kesenangan yang luar biasa. Allah lebih cinta, Allah lebih senang. Namun yang perlu dicatat ketika kita membaca Allah gembira, Allah senang, ini tentunya tidak sama seperti apa yang kita rasakan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di dalam hadis ini rahmatullahi ta'ala bi ibadihi bi qabuli taubatihim. Ini merupakan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla masih mau menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya menerima, tapi Allah cinta. Di saat hamba tersebut diberi nikmat, dia berbuat maksiat, lalu dia bertaubat, diterima taubatnya, diberi pahala, bahkan ditambah cintanya. Itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah lagi, taubat lagi, diterima oleh Allah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menutup pintu taubat. Sebagaimana di hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima orang-orang yang bertaubat di siang hari. Orang-orang yang bertaubat di siang hari. Orang-orang yang bertaubat yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Kapan Allah menutup pintu taubat? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi 24 jam pintu taubat itu untuk mereka-mereka yang ingin bertaubat kepada Allah,
Yang ingin memasuki pintu taubat, Allah tidak pernah menutup siapapun dia, berapapun dosa yang dia pikul, kejahatan apa yang telah dia lakukan, Allah tidak akan menutup pintu taubat. Bahkan Allah senang, seperti hadis yang sebelumnya, Allah gembira, Allah memuji, dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tidak pernah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada di atas muka bumi ini, ya, kecuali siapa? Malaikat, ya. Kalau ada di antara antum, saya enggak pernah berbuat dosa Ustaz, oh berarti malaikat antum, ya. Berarti bukan manusia, ya, hanya malaikat. Dan dari kalangan manusia yang dijaga hanya al-ma'sum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah membuka 24 jam, pintu taubat itu tidak akan ditutup. Kalau ada orang yang datang untuk bertaubat kepada Allah, padahal dia sebelumnya sudah pernah meminta maaf, bertaubat, tapi melakukan kesalahan berulang-ulang, apakah diterima taubatnya oleh Allah? Tetap diterima. Intinya selama matahari belum terbit dari arah barat. Ini juga merupakan bukti dari rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, dan besarnya atau luasnya karunia Allah, besarnya sifat pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terbatas dan tidak dibatasi. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita ada orang berbuat salah kepada kita, minta maaf, ya, orang yang hatinya masih punya rahmat biasanya memaafkan sekali. Kalau 2 kali masih memaafkan, masih memaafkan, ya. Kalau 3 kali, ya, jadi sudah minta maaf, dimaafkan, berulang yang ketiga kalinya masih memaafkan, sudah mulai tertawa, Pak. Ya, sudah mulai berat. Dan memang seperti itu, kita ini manusia, Pak. Tapi Allah tidak, jangan samakan. 1000 kali kita berbuat salah dan 1000 kali kita bertaubat, Allah tetap membuka pintu taubat. Ini besarnya karunia Allah, luasnya rahmatnya Allah. Kemudian, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian di dalam hadis berikutnya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubatnya hamba, taubat dari hamba-hambanya selama hamba tersebut belum sampai pada kondisi sakratul maut, nyawanya belum sampai kerongkongan. Maka kalau digabung dengan hadis yang tadi, yang sebelum hadis ini, berarti pintu taubat itu tidak akan ditutup sampai terjadinya salah satu dari 2 peristiwa. Apa itu? Pertama, matahari terbit dari arah barat, atau yang kedua, nyawa belum sampai kerongkongan. Di luar 2 peristiwa ini, pintu taubat terus dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, nyawa belum sampai kerongkongan itu tidak bisa ditebak, ya. Kalau matahari terbit dari arah barat, kita masih bisa memperkirakan suwe, ya. Masih bisa, karena ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Walaupun kiamat sudah dekat, Pak, tapi tanda-tanda itu jelas. Nabi menyampaikan ada tanda-tanda. Jangan sampai tertipu dengan matahari, nunggu matahari terbit dari arah barat, ya. Bangun pagi lihat tuh terbit teko timur, aman, ya. Padahal ada satu hal yang patut kita waspadai, adalah kiamat kecil, yaitu kematian diri kita. Itu yang harus kita waspadai, dan Allah sudah membuka mata kita.
dengan peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar, bagaimana sekarang saudara-saudara kita yang masih sehat-sehat tiba-tiba terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan siswa, siswi masih sekolah, masih kuliah ya. Kemarin teman kita jauh usianya di bawah saya, Pak ya, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menduga. Maka jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan dengan luasnya rahmatnya Allah, kemudian kita diperdaya dengan apa? Dengan melakukan taswif, menunda-nunda taubat ya. Itu hati-hati, Pak. Taswif itu merupakan jebakan perangkap syaitan. Taswif itu artinya saufa, engkau ya, nanti. Saya kan masih muda sih, kelas 1 SMA. Sik kuat aku, engkau aile. Sudah kawin, baru sholat, baru jilbaban ya. Ternyata baru keluar rumah dipanggil malaikat maut ya. Hati-hati. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja taswif itu gak boleh, Pak. Menunda pekerjaan itu termasuk hal yang akan justru menjauhkan kita dari keberhasilan. Apalagi urusan surga dan neraka. Itu harus dihilangkan dalam kamus kehidupan kita. Itu saufa, nanti. Peluang kebaikan segera ambil. Karena kita tidak tahu setelah ini apakah saya masih punya kesempatan. Apakah beberapa detik kemudian, beberapa saat kemudian saya masih punya kesempatan yang sama. Saya masih memiliki kesehatan. Kita tidak ada yang tahu. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pesan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Al-musara'ah itu bersegera, jangan menunda-nunda. Ini yang harus kita sadari, karena syaitan itu salah satu cara menjebak kita untuk jauh dari rahmatnya Allah itu dengan cara membisikkan luasnya karunia Allah. Gak apa-apa, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maksiat tongkuk, tobat tongkuk. Kalau ada, kita merasa ada bisikan seperti itu, pasti dari siapa? Syaitan. Kalau kawan kita yang membisikkan seperti itu, kita katakan apa? Ya jangan. Kalau kawan kita, ya berarti dia telah dibujuk oleh syaitannya. Jangan dibilang syaitannya, kasihan, Pak ya. Jadi harus kita waspadai. Memang Allah maha menerima taubat, dan Allah tidak pernah menutup siapapun ya, tanpa kecuali. Siapapun tanpa tapi, selama dia tidak datang dalam dua keadaan, matahari dari arah barat atau nyawa sampai kerongkongan. Siapa yang bertobat ketika nyawa sampai kerongkongan? Fir'aun ya. Karena orang kalau sudah nyawanya di kerongkongan, dia sudah melihat hakikat segala sesuatu, Pak. Dan dia sudah merasa memang ya sudah, saya tidak bisa lagi mokong melawan, tidak bisa lagi saya. Dia sudah bertekuk lutut di hadapan malaikat. Maka jangan nunggu ketika kita sudah tidak berdaya. Mumpung masih berdaya, masih kuat, masih diberi kekuatan oleh Allah, datanglah ke pintu rahmatnya Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Zir bin Hubeish radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendatangi Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu. Saya pernah bertanya tentang al-mashi alal khuffain ya, mengusap dua khuf. Faqala, Safwan bin Asal bertanya kepadaku, ma ja'a bika ya Zir, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilmi, saya datang kepadamu hanya untuk mencari ilmu. Perhatikan, ini satu keutamaan kita datang ke satu tempat untuk mencari ilmu. Ketika Safwan ibn Asal bertanya kepada Zir, apa yang membuatmu datang? Dia mengatakan, saya datang untuk mencari ilmu. Kata
kata Safwan, beliau mengatakan innal malaika tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayap mereka, mengepakkan sayap-sayap mereka, ya. Apa tadau? Mengepakkan itu membuka, ya. Membentangkan, ya. Ini meletakkan. Artinya apa? Malaikat-malaikat itu turun di majlis-majlis ilmu, ya. Mereka mengelilingi tempat-tempat di mana di situ disebut nama-nama Allah, diagungkan nama Allah. Untuk apa mereka meletakkan sayapnya? Ridwan bima yatlub, karena malaikat ridha dengan apa yang mereka cari. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga, ya. Jadi jalan-jalan menuju syurga itu akan mudah bagi kita yang sering-sering duduk di majlis ilmu. Jadi kalau duduk di majlis ilmu jangan nunggu sebulan sekali hari Senin, ya. Di majlis di kampung kita, di tempat-tempat yang lain, Pak, kalau ada majlis ilmu antum datang, itu fadilahnya besar. Dan itu salah satu tempat kita mengisi energi keimanan kita, ya. Jangan sampai jauh dari majlis ilmu. Saya lanjutkan. Kemudian ketika Safwan tahu niat dari kedatangan Zir ini, dia memotivasi lagi. Kamu datang untuk ilmu, ingatlah bahwa malaikat ridha terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal baul. Ya, saya ingin bertanya, kata Zir, saya ini ragu terkait dengan al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap al-khuffain. Ya, ini kajian fikih, mengusap dua sepatu. Khuf itu sepatu yang biasanya terbuat dari kulit yang menutup mata kaki, mata kaki. Itu di dalam Islam, orang ketika berwudu dia boleh mengusap tanpa perlu melepas. Kalau dengan syarat dia menggunakan khuf tersebut dalam kondisi bersuci. Jadi sudah wudu, ya, tapi sekarang hampir nggak ada. Kita nggak pakai khuf, biasanya kita pakai sepatu biasa. Khuf itu sepatu yang menutup mata kaki dan biasanya diikat, jadi agak susah melepasnya. Islam memberikan keringanan. Orang kalau bersuci, kemudian dia menggunakan khuf, ya, lalu wudunya batal. Dia sudah wudu menggunakan khuf, wudunya batal. Batalnya karena hadas kecil, ya, karena buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Itu kan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Ketika wudunya batal, dia berwudu kembali, tak perlu dia melepas khufnya. Jadi dia berwudu sampai ketika sudah membasuh kaki, maka dia hanya membasahi tangannya, kemudian mengusapkan di atas khufnya dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditanyakan Zir kepada Safwan. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau ini adalah salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga pelajaran buat kita bagaimana Zir memberikan contoh, ya, bahwa apa yang tidak diketahui dari persoalan agama itu harus ditanyakan kepada ahlinya, sekalipun harus menempuh perjalanan yang jauh. Dia datang ini, Pak, menempuh perjalanan jauh hanya tanya satu masalah. Kalau sekarang alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, tinggal WA, Ustaz hukumnya apa, tinggal telepon, ya. Itu kadang tidak takut, ya. Kadang tidak mau tanya. Padahal itu persoalan-persoalan agama yang harus kita ketahui. Orang datang, faji'tu
as'aluka, saya bertanya kepadamu, wa hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'ah? Apakah engkau pernah mendengar hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Safwan mengatakan iya, kana ya'muruna idza kunna safran. Nabi menyuruh kami kalau kami dalam kondisi berpergian musafir, agar kami tidak perlu melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam. Akan tetapi tidak perlu dilepas kalau dia hadas kecil, karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Ya, maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan yang membatalkan wudu di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis ini: buang air kecil, buang air besar, kemudian tidur. Hanya nanti pembahasan tentang tidur ini agak panjang karena terjadi perbedaan tidur yang bagaimana. Ya, itu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau Anda tidur dalam posisi duduk, ya, dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tidak membatalkan wudu. Faqultu hal sami'ta yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian apakah engkau mendengar tentang masalah hawa, keinginan? Qala na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuntaskan hadis ini, Ustaz, ya. Nah, kita pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu perjalanan. Tatkala kami berada di sisi Nabi, ternyata tiba-tiba ada orang Arab Badui yang memanggil dengan suara yang keras. Dia memanggil, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad. Ya, orang Arab Badui ini orang yang tidak terpelajar, tinggalnya tidak berada di satu tempat, tinggalnya di pedalaman, tidak tersentuh ilmu, tidak tersentuh peradaban, sehingga tidak beradab. Jadi sampai kalau ketemu Nabi pun tidak menggunakan adab, tidak ada etikanya. Dan orang Arab Badui ini juga memiliki sifat apa? Semaunya sendiri. Satu. Yang kedua, tidak ada kepura-puraan. Jadi apa yang mau diomongkan, apa yang ada pada dirinya itu diomongkan, diperlihatkan. Dia manggil Nabi dengan panggilan yang tidak etis tentunya, ya Muhammad, dengan suara keras. Hei Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautiha. Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kadar seperti suaranya. Dan Nabi tidak marah, Pak. Sampean kiai besar, celuk namani, ya. Kira-kira gimana, Pak? Oh, kurang ajar ini. Ya. Sampean orang tinggi, Pak. Yakni Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak ini. Kita belajar akhlak ini. Bagaimana tawaduknya beliau. Ya. Yang marah siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Faqultu lahu, kata Safwan bin Asal, hei, waihak, celaka kamu. Ughdud min sautika fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendahkan suaramu karena kamu ini berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat bahwa tidak boleh mengeraskan di hadapan Nabi. Wa qad nuhita an hadza. Kamu ini dilarang mengeraskan suara. Apa jawaban orang Arab Badui ini? Mokongi, Pak. Wallahi la aghdud, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Bukan hanya mengatakan tidak akan merendahkan, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Saya maunya gini, kenapa? Ya, itulah model salah satu bagi kelompok umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau menghadapi orang-orang yang mokong, ya ilinglah Nabi lah. Banyak itu orang-orang mokong yang dihadapi Nabi itu. Qala al-A'rabi, orang ini pun bertanya, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Saya mau tanya, kalau ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi dia tidak pernah berjumpa dengan kaum tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah.
seseorang itu nanti akan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Seseorang akan dipertemukan dengan orang yang dia cintai di dunia, yang menjadi idolanya dia, dipertemukan, dikumpulkan di mana? Di hari kiamat. Ini hadis yang perlu kita hafal, ya. Sekalipun bukan teks Arabnya, seseorang akan dipertemukan, dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang dia cintai, agar kita bisa mengarahkan rasa cinta kita, agar kita bisa meletakkan, ya, idola. Ini hadis ini, kata sahabat, hadis yang paling mereka senangi, hadis yang membuat mereka gembira. Kenapa? Kata Anas bin Malik, kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah kami mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sahabat, mencintai Abu Bakar. Sehingga mereka senang dengan hadis ini. Karena kalau seperti itu kami akan dikumpulkan dengan mereka. Tapi membuat khawatir kita, Pak. Karena idola kita saat ini bukan Rasulullah Muhammad SAW, ya. Idola kita bukan Abu Bakar, idola kita bukan Aisyah, bukan Khadijah, ya. Kalau ucapan mungkin iya, idola sampean siapa? Rasulullah. Wah, sambil dengan, ya, semangat 45. Ya, kalau perempuannya idolanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hanya sekedar di mana? Diucapkan. Buktinya apa? Praktek kehidupannya. Apakah dia ngikuti idolanya? Enggak. Karena orang itu akan terlihat dia betul-betul mengidolakan, dilihat dari sikapnya, perbuatannya, keingintahuannya terhadap yang diidolakan. Sampean idola Rasulullah SAW. Pertanyaannya, di rumah sampean ada buku sejarah Nabi apa enggak? Gak ono, Ustaz. Sing ono majalah bola, majalah model, ya. Terus ngakunya idola Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada hadis ini, Pak. Jadi orang itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan siapa? Siapa yang dia cintai. Kemudian baru ini yang terkait dengan bab taubat ini, fala yazalu yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghrib masirata ardi aw yasiru raqib fi ardihi 40 aw 70 ama. Kemudian Nabi menyebutkan ada satu bab di maghrib, ya, di bagian barat, yang pintunya itu, luas pintunya itu ditempuh perjalanan selama 40 sampai 70 tahun. Wallahu alam pintu seperti apa ini. Tapi intinya apa? Bahwa qala Sufyan ahadur rawat, Sufyan salah satu perawi ini mengatakan qibala Syam, di arah Syam, yang Allah ciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, yang Allah buka untuk menerima taubat hamba-hambanya, yang mana Allah tidak akan tutup sampai matahari terbit dari arah barat, ya. Ini diantara hadis yang menunjukkan tentang tidak tertutupnya pintu taubat. Ini mau dilanjutkan terus, Ustaz? Yang selanjutnya panjang ini hadisnya. Tentang hadis selanjutnya ini tentang pembunuh 99. Ya, kita tuntaskan ini, ya. Iya. Nggih. Iya. Dari Abu Sa'id ini juga menunjukkan apa? Bahwa Allah Azza wa Jalla menerima taubat hamba-hambanya. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Ini kasus terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di masa hidupnya atau di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 nyawa, menghilangkan 99 nyawa. Fasalan ahli ilmi an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib. Dia kemudian bertanya kepada orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu. Maka ditunjukkan siapa? Orang yang ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah.
didatangi oleh pembunuh ini. Faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Ada orang sudah bunuh 99 orang. Dia tanya kepada siapa? Ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Tidak semua ahli ibadah ahli ilmu. Ada orang bunuh 99 orang. Dia mau taubat. Apakah ada pintu taubat? Atau caranya taubat gimana? Dijawab apa? Oh, tidak ada. Tidak ada bagi orang yang sudah membunuh 99 orang, tidak ada taubat baginya. Karena orang ahli ibadah. Ya namanya preman, sudah 99 nyawa dihilangkan, terus tidak ada pintu taubat, ya digenepin 100 ya. Dia mencari orang yang bisa menumbuhkan optimisme, yakni untuk menjadi baik. Dia ingin menjadi baik, ditutup. Loh, kalau tidak ada kesempatan jadi baik, tidak ada kesempatan berbu surga, ya tak genapi 100 ya. Akhirnya dibunuh, Pak. Ahli ibadah dibunuh 100, jadi menjadi 100. Tapi ternyata hatinya sepertinya ada kegelisahan dan ada semacam petunjuk, kamu masih bisa tobat kok. Akhirnya dia cari lagi. Dia cari orang, thumma sa'alan a'lami ahli al-ard. Dia cari orang yang paling ngerti tentang urusan agama. Fadulla ala rajulin alim. Baru yang kedua ditunjukkan seorang yang alim, orang yang berilmu. Faqala, dia pun menyampaikan ceritanya. Ada orang bunuh 100 orang, 100 nyawa dihilangkan. Ini bukan nyawanya ayamnya, menungso ya, 100 orang sudah dibunuh. Faqala fahal lahu min taubah. Apakah orang ini masih punya kesempatan untuk bertaubat? Faqala na'am. Iya, dia punya kesempatan untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Ini jawaban kemudian membuat orang ini lega, dan juga membuat selamat yang memberi jawaban. Ya, selamat. Itu kalau dia bilang lagi tidak ada pintu taubat, selesai sudah. Satu-satu. Ya. Jadi dia mengatakan tidak ada yang bisa menutup pintu taubat, menghalangimu dari taubat. Intalik ila ardi kadza, tapi dengan catatan, kamu ingin taubat, kamu pindah dari tempat tinggalmu, hijrahlah ke negeri tertentu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillahi ma'ahum. Karena di negeri itu orang-orang yang beribadah kepada Allah, kamu tinggal bersama mereka, ibadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, kamu jangan kembali ke tempatmu, ke negerimu. Fa innaha ardu su'in, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Fantalaqa, maka orang ini pun berangkat langsung hijrah. Ini menunjukkan tobatnya sungguh-sungguh. Dia pun segera hijrah. Namun ketika sampai di pertengahan jalan, datang malaikat maut menjemput. Fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan azab pun ya, mereka kemudian taksomat ini bisa dikatakan diskusi ya, iki kasusnya wong iki ya apa. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini sudah termasuk orang yang diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia datang menuju Allah dengan hatinya. Dia tidak hanya mendatang dengan raganya, tapi hatinya muqbilan ilallah. Dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun belum sampai ke tujuannya. Waqalat malaikatul azab, yang malaikat azab ini orang tetap akan disiksa. Kenapa? Innahu lam ya'mal khairan qattun, karena dia tidak melakukan kebaikan sedikit pun.
fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum hakama. Maka datang kepada keduanya malaikat dalam bentuk manusia dan faja'aluhu bainahum hakama, yang mana orang ini dijadikan sebagai hakaman itu penentu atau pembuat keputusan, hakim. Faqala, malaikat yang berbentuk manusia ini kemudian mengatakan, kisuma bainal ardain fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Coba kamu ukur di antara dua tempat ini mana yang lebih dekat. Apakah dia sudah lebih dekat ke negeri yang dituju atau negeri yang buruk tersebut? Fawajadu adna ilal ardi allati arad. Ternyata dia lebih dekat dari negeri yang dituju. Faqabadathul malaikatu rahmah. Maka dia diterima oleh malaikat rahmat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, fakana ilal qaryati salihah aqrab bi shibrin. Ya. Dia itu lebih dekat dengan qaryah, dengan wilayah yang baik itu sejengkal. Faju'ila min ahliha, maka dia pun digolongkan sebagai penduduknya. Di dalam riwayat yang sahih juga Allah berfirman kepada bumi itu agar bumi yang buruk itu menjauh darinya, yang bumi yang dekat itu mendekat kepada orang tersebut. Ala kulli hal, orang ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini sebetulnya banyak pelajarannya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah terkadang Nabi itu ketika ingin memberi petunjuk, memberi nasihat, beliau tidak menggunakan terkadang beliau menggunakan pendekatan kisah. Kisah ya. Dan ini salah satu cara kita menyampaikan pesan-pesan ya kepada murid kita, anak-anak kita, termasuk anak-anak di rumah kita. Jangan asal kamu boleh gini, kamu enggak boleh ini, kamu ini, kamu ini. Ajak mereka duduk, ajak mereka, sampaikan kisah-kisah yang penuh dengan manfaat. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi bercerita dulu ada ya, tapi kisah disampaikan Nabi bukan kisah fiktif ya, tapi kisah yang memang betul-betul nyata. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana kalau dulu ya orang membunuh, mungkin belum ada hukuman seperti di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berapapun orang telah melakukan kejahatan, seberapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan, maka kalau dia datang kepada Allah dengan hati yang menyesal, ingin bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Dan di dalam hadis ini ada pelajaran penting. Ciri orang yang sungguh-sungguh bertaubat apa? Hijrah. Ya. Bukti bahwa dia tidak akan mengulang, bukti bahwa dia serius dalam taubatnya, bukti bahwa dia ingin bertaubat, meninggalkan komunitas dosa-dosanya, komunitas yang di situ dia melakukan dosa atau yang mendorongnya melakukan perbuatan dosa, meninggalkan tempat di mana dia akan terus berbuat dosa di tempat tersebut. Itu ciri orang yang sungguh-sungguh, Pak. Saya mau bertaubat, tapi tetap perkawanan kita dengan mereka yang selalu mengajak kita kepada kemungkaran, berarti kita belum serius bertaubat. Maka keseriusan taubat itu dilihat juga dari apa? Dari sikapnya dia terhadap masa lalunya. Masa lalu yang tidak baik, termasuk masa lalu itu kawan-kawannya, tempat tinggalnya, tempat kerjanya, kalau itu dirasa ternyata membuat dia terus melakukan perbuatan dosa, dia pasti akan tinggalkan. Itu ciri orang yang bertaubat. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan jangan menjadi orang yang berputus asa siapapun diri kita, apapun yang sudah kita lakukan. Ya, dan perbanyak istighfar tadi ya. Istighfar. Saya kira cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.